Lapau dalam bentang budaya Minangkabau bukan sekedar kedai tempat menjual kopi atau rokok eceran. Ia adalah ruang hidup yang tumbuh dari kebiasaan, dari hasrat manusia untuk berkumpul, bercakap, dan merasa bersama. Lapau hadir sebagai simpul pertemuan antara individu dengan masyarakat, antara tradisi dengan kehidupan modern. Di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Lapau menjelma menjadi semacam panggung kecil tempat kaum laki-laki menyulam cerita, mengurai persoalan, dan menuguhkan rasa sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Lapau bukan sekedar tempat singgah, ia adalah cerminan jiwa sosial orang Minang yang tak pernah bisa lepas dari rasa kebersamaan dan ikatan batin sesama anak negeri. Di Lapau, interaksi sosial tumbuh tanpa paksaan. Kaum laki-laki dari berbagai latar belakang seperti petani, sopir angkot, guru, bahkan tokoh masyarakat berduduk dalam satu meja bundar sejajar tanpa sekat kasta. Di sana obrolan mengalir bebas, terkadang penuh canda, kadang pula syarat makna. Lapau menyediakan ruang demokrasi paling dasar, di mana pendapat dihargai, perbedaan didengar, dan pengalaman dibagi. Masyarakat yang tak menyadari bahwa Lapau juga memainkan peran sebagai ruang pendidikan informal. Di sanalah pengetahuan diwariskan secara lisan tentang adat, sejarah nagari, politik lokal, bahkan petuah kehidupan yang disampaikan lewat cerita. Kaum muda yang duduk bersisian dengan yang tua mengambil dengan sesama, belajar tanpa merasa digurui. Nilai-nilai kebijaksanaan disampaikan lewat bahasa yang sederhana, namun syarat makna. Di Lapau, setiap obrolan menjadi pelajaran, setiap pengalaman menjadi guru. Lapau adalah rumah kebersamaan. Di tempat inilah rasa solidaritas dibangun dan dipelihara. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, kabarnya akan cepat menyebar lewat mulut ke mulut di Lapau. Dari situlah solidaritas tumbuh, entah dalam bentuk bantuan moral, sumbangan spontan, atau sekedar pelukan dalam bentuk kata. Lapau menjadi tempat merawat rasa senasib sepenanggungan, sekaligus membuktikan bahwa dalam kehidupan sosial Minangkabau, laki-laki pun memerlukan tempat untuk berbagi, menyandarkan keluh, dan menemukan penguat semangat. Fungsi budaya Lapau juga tampak dalam caranya menjaga dan menghidupkan identitas lokal. Bahasa Minang yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di Lapau menjadi sarana untuk merawat jati diri. Di sana, dialek khas Nanggalo, ungkapan adat, hingga pantunan petata-petiti hidup berdampingan dengan geliat zaman. Identitas laki-laki Minang dibentuk dan diteguhkan melalui pergaulan di Lapau, menciptakan ikatan batin antara individu dengan warisan leluhurnya. Maka tak heran Lapau menjadi tempat di mana budaya tidak sekedar dipamerkan, tapi dihidupi dan dijaga secara alami. Meskipun bukan ruang formal seperti balai adat, Lapau sering menjadi tempat awal di mana gagasan besar dibahas. Mulai dari urusan pemilihan ketua RT, musyawarah pembangunan musola, hingga merespon isu sosial yang berkembang di kampung. Kaum laki-laki berkumpul, berunding dengan cara yang santai namun serius. Lapau memberikan ruang bagi suara rakyat kecil untuk turut didengar. Proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih demokratis karena diawali dari percakapan yang cair dan menyentuh realitas keseharian. Lapau bukanlah sekedar warung. Ia adalah warisan sosial budaya yang hidup, yang berdenyut bersama napas masyarakat Minangkabau. Di Kecamatan Nanggalo, ia tetap bertahan meski zaman terus berubah. Fungsi sosial dan budayanya menjadikannya lebih dari sekedar tempat minum kopi. Ia adalah ruang kebersamaan, pusat komunikasi, tempat pendidikan, dan benteng pertahanan budaya lokal. Di tengah arus globalisasi yang seringkali mengguncang akan budaya, Lapau hadir sebagai mengingat bahwa kekuatan komunitas lahir dari tempat-tempat sederhana yang